Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview komik All Star Superman. Oke, jadi komik All Star Superman. Mengapa saya mereview komik ini? Karena komik ini adalah salah satu komik yang terkenal dan mendapatkan banyak pujian dari kritikus karena ceritanya yang sangat bagus dalam menggambarkan Superman. Jadi komik ini ditulis oleh Grant Morrison dan Frank Quitely. Nah, kebetulan ini saya beli beberapa minggu yang lalu ya. Ini adalah series dari DC Compact Series ya. Nah, sebenarnya komik All Star Superman itu terdiri dari 12 isu atau 12 chapter ya yang terbit tiap minggu. Namun di sini dijadikan dalam satu buku sehingga kita bisa membaca secara utuh. Nah, lalu apa sih isi dari komik ini atau ceritanya bagaimana sih? Nah, jadi ceritanya adalah tentang kisah hari-hari terakhirnya Superman untuk hidup di dunia. Pada suatu hari dia itu sekarat. Setelah ia pergi ke matahari, dia itu menjadi sekarat karena terkena radiasi matahari yang terlalu banyak. Walaupun ia kekuatannya bertambah menjadi 3 kali lipat, tapi dia juga menjadi rentan, dan kata profesor waktunya hanya 1 tahun lagi. Oleh karena itu dalam sisa waktunya 1 tahun lagi itu dia ingin memberi kebaikan untuk semua orang atau membuat banyak kebaikan. Nah, di 12 episode ini akan menceritakan semuanya tentang Superman ya. Jadi dari 12 episode ini menceritakan apa saja yang Superman lakukan di hari-hari atau masa-masa terakhir hidupnya. Nah, di sini banyak momen-momen yang berkesan atau ikonik dalam kehidupan Superman ini. Nah, seperti apa? Salah satunya adalah ketika Superman mengungkapkan identitasnya kepada Lois Lane, di mana Lois Lane pada awalnya nggak percaya kalau si Clark Kent ini adalah Superman. Sampai si Superman ini cukup kewalahan ya untuk menjelaskan kalau dia ini beneran Superman loh. Tapi Lois Lane tidak percaya begitu saja. Kemudian juga Lois Lane diajak ke Fortress of Solitude, yaitu markasnya Superman, di mana di situ ia melihat banyak barang-barangnya Superman yang luar biasa. Ada kapal Titanic, ada robot-robotnya juga, lalu juga ada fotonya di masa depan, dan juga di situ Lois Lane juga diberikan pil agar ia bisa mendapat kekuatan Superman selama 24 jam. Nah, di situ juga ceritanya cukup menarik karena selama 24 jam Lois Lane mempunyai kekuatan seperti Superman, dan dia bersama Superman ke Metropolis untuk membasmi kejahatan. Sehingga saat itu si Lois Lane disebut sebagai Superwoman. Seperti ini gambar yang di sini ya, Lois Lane menjadi Superwoman. Mungkin saya mau tunjukkan dulu ya tampilan dari komiknya, karena gambarnya ini cukup menarik ya, sangat memanjakan mata menurut saya, karena ini full color. Tuh, bagus banget ya, full color, dan artnya sangat bagus. Keren sekali ya. Isinya ini bahasa Inggris, jadi ya harus bisa bahasa Inggris ya untuk memahami cerita ini. Dan harus saya akui kalau yang namanya baca komik DC, dialognya ini agak berat, jadi agak sulit untuk dicerna. Jadi kita harus
Pertama juga bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris biasa ya, jadi ibaratnya tidak straightforward juga ceritanya. Jadi kita harus juga paham konteksnya seperti apa. Saya sendiri untuk memahami ceritanya, kadang saya baca ngulang lagi bacanya di beberapa part untuk paham ini kok bisa sampai ke sini atau kok ini gimana gitu kan. Nah jadi saya juga sempat baca ulang lah kalau nggak ngerti. Tapi melihat dari sini aja gambar-gambarnya ini sudah sangat bagus ya, karena ini full color banget dan ya saya melihat ini sebagai seni juga ya, tentu aja seni sih, ini namanya juga komiknya digambar, tapi menyenangkan untuk membaca ini semua. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini pegang ada bawa bukunya, sangat nikmat, hanya bisa dirasakan bagi yang suka baca buku fisik ya. Nah ini banyak banget ya, mungkin cukup ya, setengah ini udah spoiler banget nih kayaknya nih untuk gambarnya. Nah lalu apalagi ya, nah jadi banyak momen-momen terbaik dalam komik ini. Salah satunya adalah ketika Luthor akhirnya berhasil mengalahkan Superman. Jadi pada akhirnya rencana Luthor ini berhasil buat mengalahkan Superman. Superman akhirnya mati ya, bisa dikatakan mati. Jadi Luthor itu mencoba menghancurkan matahari, namun sama Superman agar mataharinya tidak hancur, ia pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan matahari agar tidak hancur. Namun pengorbanan dirinya itu membuat Superman ini mati lah, walaupun sebenarnya di ending itu agak ambigu ya, entah Superman-nya masih hidup atau tidak. Tapi dari situ setelah ia berhasil mengalahkan Superman, Lex Luthor sadar bahwa seharusnya kekuatan dia ini dia buat untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dia menjadi sadar bahwa apa yang dilakukan ini hanyalah karena rasa bencinya kepada Superman, karena Superman itu alien. Padahal sebenarnya walaupun Superman itu bukan manusia, tapi dia punya rasa empati, punya masa lalu, dan dia juga punya rasa kesedihan juga, karena Superman ya hidupnya memang selama ini di bumi, dia dibesarkan oleh orang tua angkatnya, yaitu Jonathan Kent, ayahnya, dan juga ada ibunya. Dan itulah yang membuat ia merasa menjadi manusia. Ia walaupun ia orang Krypton, tapi semua masa lalunya ada di bumi. Nah, ada juga momen mengharukan di mana Superman kembali ke masa lalu, bertemu dengan ayahnya Jonathan Kent sebelum ayahnya meninggal. Di situ ia ingin melihat waktu terakhir sebelum ayahnya meninggal. Itu adalah momen yang cukup mengharukan di komik ini. Lalu ada juga scene di mana Clark Kent mewawancarai Lex Luthor. Nah ini juga unik nih, bukan scene ya, tapi cerita di mana si Clark Kent mewawancarai Lex Luthor di penjara. Jadi di situ Lex Luthor bercerita banyak lah betapa ia iri dengan Superman dan betapa ia ingin mengalahkan Superman. Padahal tanpa ia sadari bahwa yang mewawancarainya itu adalah si Superman itu sendiri yang sedang menyamar sebagai Clark Kent. Si Clark Kent ini juga ya mencoba menahan diri lah agar identitasnya tidak ketahuan oleh Lex Luthor. Dan ini adalah suatu cerita yang menarik ya, karena si Lex Luthor ini secara tidak langsung membocorkan kelemahan dirinya kepada Superman, karena sebenarnya ia itu hanya jealous saja sama si Superman ini. Nah kemudian sebenarnya ini di buku ini ada versi animasinya.
Jadi judulnya sama juga, All Star Superman, cuma versi animasi itu ceritanya tidak sedalam yang di komik karena banyak penyederhanaan, lalu juga apa ya, ya banyak plot yang dihilangkan ya. Nah, cuma ada kelebihannya kalau dari versi animasi ceritanya itu linear, jadi ngurut lah sehingga kita kalau nonton tuh lebih paham ini seperti apa namanya timelinenya. Sedangkan kalau di komik ini ceritanya itu lompat-lompat, jadi tiap satu episode atau satu edisi kita nggak tahu nih ini sebenarnya di awal kah, di akhir kah, atau di tengah kah, karena tidak urut. Nah, jadi makanya tadi saya bilang bisa agak membingungkan ya ceritanya karena lompat-lompat tiap edisinya. Walaupun sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Jadi kalau konsep di komiknya ini dia itu sebenarnya ceritanya utuh, tapi terdiri dari beberapa chapter yang terhubung satu sama lain. Nah, kalau di versi animasi ia dibikin satu urutan, satu timeline sehingga lebih mudah dipahami. Dialognya juga di animasi lebih sederhana dan gampang untuk dicerna dibanding di sini. Ini dialognya cukup berat ya. Dan mungkin itu juga yang membuat ini menjadi komik yang cukup laris karena gaya penceritaannya yang bagus, atau kalau kata kritikus itu sangat inovatif lah di zamannya. Nah, yang membuat komik ini menjadi banyak disukai orang adalah karena dia membawa esensi Superman sebenarnya, yaitu dimana Superman ini digambarkan dia tidak hanya sekedar superhero yang serba bisa, tapi dibalik keserbabisaannya itu, dibalik seluruh kekuatannya itu, dia juga menyimpan banyak kelemahan sebagai manusia. Walaupun dia bukan manusia, tapi ia punya rasa yang juga dimiliki oleh manusia. Jadi di buku ini kita bisa mengenal Superman lebih dalam lagi, apa yang membuatnya begitu kuat, sekaligus kita juga bisa tahu apa yang membuatnya menjadi orang yang baik, tidak seperti Batman yang kebalikannya. Jadi untuk para fans Superman yang pengen tahu lebih dalam tentang Superman, kayaknya boleh dibaca buku ini karena ini juga menggabungkan unsur dari Golden Age dan Silver Age, dimana Golden Age komik itu menggambarkan Superman yang sangat kuat, sangat tak terkalahkan. Kemudian kalau yang Silver Age adalah ceritanya lebih ke futuristik, ke masa depan, science fiction seperti itu. Dan ini ada terangkum di sini semua. Dan inilah yang membuat fans suka karena para fans itu bernostalgia lah dengan ceritanya Superman di buku ini karena digabungin unsur-unsur tersebut. Dan juga yang perlu diketahui, komik ini itu tidak terhubung dengan main universe-nya komik. Jadi ini berdiri sendiri sehingga tidak tidak terhubung lah. Dan inilah yang menjadi kelebihannya karena tidak terhubung. Si penulis juga bebas mengembangkan ceritanya kemana-mana, tidak mikir bentrok atau nabrak dengan timeline superhero yang lain. Oke, mungkin itu saja ya review dari saya. Buat teman-teman yang pengen beli atau tertarik buat baca, ini saya beli di Periplus ya, seharga 200.000. Menurut saya ini cukup worth it. Mengapa? Karena untuk komik impor menurut saya ini lumayan terjangkau ya, karena ini cukup tebal juga, cukup tebal dan saya bacanya juga nggak langsung sekali baca selesai karena lumayan panjang kalau diselesaikannya. Jadi saya cukup baca beberapa kali baru akhirnya selesai baca komik ini. Jadi ini bisa
kalian beli untuk jadikan koleksi juga bisa, atau dijadikan referensi lah untuk mengetahui tentang Superman. Dan dengar-dengar James Gunn yang sekarang ini sedang menggarap film Superman yang baru lagi ya, pengganti Henry Cavill, juga mengambil referensi Superman-nya dari ini, All Star Superman. Jadi mungkin ini bisa menjadi bekal buat kamu semua yang buat mau mempersiapkan diri nonton Superman yang James Gunn. Nah, mungkin nanti bisa relate nih atau nyari Easter egg dari komiknya All Star Superman. Oke, mungkin itu aja ya review dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. See ya.